Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tools yang mungkin akan membantu kita dalam melakukan pentester. Ini dalam bahasa Inggris. Oke, bagi teman-teman yang baru menonton video di channel ini, yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe mulai dari sekarang dan saya akan menunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jangan lupa di like juga video ini. Terus nanti di akhir video silakan teman-teman semua komentar di bawah video apa yang kalian inginkan akan saya buat. Nanti masuk dalam list saya yang akan saya buat. Untuk yang sudah request tapi belum saya jawab, tetap stay nunggu videonya karena masih saya proses. Oke, belum saya colok. Oke. Maaf kalau suaranya kurang jelas tadi. Jadi masih saya proses ya, video-videonya masih dalam tahap kita lihat materinya apakah sesuai dengan ketentuan YouTube apa enggak gitu. Nanti kalau untuk masalah buat konten di tempat lain, nanti akan saya informasikan di info selanjutnya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi itu adalah sebuah pengertian yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita supaya kita tidak seuzon. Oke, mari kita mulai. Jadi di sini adalah tools yang lumayan powerful ya, menurut saya sih. Kita ambil dia dulu, kita sambil melihat-lihat dia di desktop aja deh. Git clone. Jadi pastikan teman-teman menonton ini sampai akhir supaya tahu apa sih aplikasi ini. Bukan aplikasi ya, tools kalau biasanya disebut tools. Jadi ini adalah Poundcat. Poundcat ini bahasa Inggris ya. Is a post exploitation platform for Linux target thread. It start out as a worker around basic bind and reverse shell. Grow from there is common operation while taking from the taker message. Saya kurang ngerti. Oke, kita buka Google Translate English to Indo. Jadi apa artinya? Adalah platform baca untuk target Linux. Ini dimulai sebagai pembungkus direksi tarikatan dasar Anda juga ya. Sana merapikan. Oke. Jadi intinya adalah ini semacam reverse ya, reverse shell. Jadi kalau teman-teman tahu yang kita pakai dalam capture the flag. Oke, baru bagi teman-teman yang belum nonton video capture the flag bisa langsung masuk ke dalam playlist capture the flag di channel ini ya. Jadi ada kita pakai netcat di sebelumnya, cuman kan kalau netcat kan masih hitungan basic lah gitu ya. Nah di Poundcat ini dibuat sedemikian mungkin supaya lebih powerful gitu. Jadi ada fungsinya itu yang reverse shell ini. Jadi ini dipakai di dalam Poundcat ini. Oke, and has grow from there. Nah, it's streamless command red team operation while taking code from your attacker machines. Tuh. Jadi ya sama kerjanya seperti netcat. Kalau yang belum tahu apa itu netcat bisa langsung ke capture the flag. Di situ sudah saya buatkan video yang mengenai netcat ya. Nanti kalau mau video khususnya nanti saya buatkan lagi apa itu netcat. Oke. Terus di sini ada Poundcat used to only support Linux, but has been a lot of work
recently to support multiple platform. This is Alpha support for Windows Target. Please see the latest document for details on how to use PoundCat with the Windows Target. Oke, jadi jadi PoundCat ini digunakan untuk menyerang Linux ya. Kenapa begitu? Karena kalau di Windows pun tidak ada yang bisa. Kalau di Linux kan, di Linux itu lebih ke shell gitu kan. Salah satunya lah kita bisa lihat mereka bisa membuatnya menggunakan netcat itu tadi. Jadi ada sintaks di netcat seperti ini ya. Kita langsung buka aja kan. Maaf kalau kurang terlalu ini ya, kurang terlalu ini biar teman-teman bisa lihat baik. Oke, jadi sudo nc nlvp ini adalah salah satu mana ya, sebentar guys, sudo nc help. Oke, salah lagi. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi yang dipakai ya. Jadi shell command s, jadi bisa tag i terus diambil yang ini yang dijalankan di apa namanya setelah connect ini. Jadi ini adalah tools yang biasanya secara default ada di Linux ya. Jadi ini yang berpotensi besar untuk terkena gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Di sini PoundCat living off the land in style. PoundCat is command and control framework which a strong basic reverse or bind shell into a fully feature exposed platform. After national connection, the framework will probe the remote system to identify useful binaries natively available on the target system. Oke. Jadi lebih apa namanya, lebih itu yang saya bilang tadi, lebih mantap lah, lebih di powerfulkan lagi. Jadi natively ini seperti apa ya, native itu apa ya, saya lupa, asal ya atau apalah yang asli. Nah, asli. Jadi native binary itu kayak semacam misalnya di Linux ya kan, binary-nya itu apa yang dipakai di Linux. Jadi itulah pengembangan si PoundCat ini dari netcat tadi. Jadi PoundCat bisa dipakai untuk melacak apakah yang ada di sini gitu. Misalnya di sini adalah babi gitu, berarti babi itu bisa diapakan gitu kan. Harus pakai babi. Intinya apa? Intinya adalah misalnya kaca ya, misalnya di dalam binary native suatu platform itu adalah kaca. Kaca kalau dilempar palu pasti pecah tuh. Jadi cara melawan kaca seperti apa? Lempar aja palu gitu. Jadi itu adalah fungsi dari dia mengidentifikasi binary native di suatu sistem gitu, target sistemnya. It will then attempt to start on the host and provide you will raw. Oke. You will raw terminal access. Jadi ya sama. Cuman kalau kita lihat ya di netcat ini dia langsung seperti ini. Jadi di dalam misalnya saya sudah membuat listening ya, seperti ini, sudo nlv vlp terus 3. Lupa terus kan saya masukin netcatnya. Sabar teman-teman. Sering jam ini. Jadi harus ada nc nya di sini ya. Oke. vlp aja. Look a file address name. Sudah tes. Nah, jadi dia listening seperti ini ya. Listening di report ini kalau saya mau lihat
Jadi ini adalah IPC11. Jadi dari mesin target itu saya membuat semacam menerima ya. Jadi ini seperti menginvite atau menunggu dia mendengarkan apa yang akan saya dengar gitu. Ternyata ini dia buat 9192 titik. Kita langsung connect ke IP asli kita ini. Baru kita tes I, terus kita ambil apa tadi nih? Ambil ke aduh, mana nih? User bin ya apa? User, oh bukan bin dash no port to connect. Jadi port berapa yang kita pakai tadi adalah port 33. Jangan lupa masukin portnya juga ya. Jadi 333 nah, jadi ini koneksi seperti ini adalah, nah, connect from unknown. Jadi ini adalah sudah terkoneksi ya. Nih, coba kita ulang lagi nih, clear. Misalnya dari ini kita ubah IP nya jadi 6060. Sini juga kita stopkan dulu sesinya di sini. Ini saya mengandaikan dengan satu komputer saya sendiri lah gitu. Listening dari port 6060. Terus kita buat di sini ya. Ini harus digantikan juga 6060. Nah, perubahannya apa? Perubahannya adalah connect to. Jadi ini artinya sudah melambangkan terkoneksi. Nah, terus bedanya apa? Kalau bedanya adalah ketika dia listening. Kalau PoundCat ini dia listening, tapi dia seperti menginjek suatu kalau saya stop ini dia ada sesi yang jalan. Jadi dia mengeksekusi suatu file gitu dari listenernya gini. Kalau yang ini kan langsung diubah dari si target ini. Misalnya ini adalah komputer penyerang, ini adalah si targetnya. Nah, di sini adalah si target inilah yang menentukan harus kemana gitu. Nah, jadi kita harus kontak fisik lah istilahnya. Dalam artian juga kita bisa melalui meterpreter kah, entah dari mana gitu kan, untuk mengambil reverse cell-nya aja. Nah, bedanya adalah di sini bisa merequest apa yang masuk ke sini. Jadi langsung connect itu langsung diberikan gitu. Itu adalah bahayanya ya. Atau ya masuk bahaya sih bagi yang tidak memiliki kepentingan. PoundCat doesn't stop there though. On top of raw terminal access, PoundCat can programmatically ways. Jadi dia bisa secara otomatis interact with the remote host alongside your terminal access. PoundCat provide you with a local shell interface which can utilize your connection from enumeration file, upload and download automatically, persistent installation, even automate. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya. This abstracted remote host access it is also available to the user custom command village. You can find out the framework under the IPA recommended below. Jadi kurang lebih seperti ini lah. You may familiar with the common method of getting raw terminal access with reverse shell. It normally goes something like this. Nah, ini adalah yang saya contohkan tadi ya. Secara normalnya ini untuk yang netcat. Kalau untuk di Python seperti ini pakai pty. Jadi spawn ambil base nya tadi gitu. Pakai C, background your raw shell, terus lokal. Ini lumayan powerful sih. Ini adalah salah satu bagaimana kalau menggunakan PoundCat di tempat yang lain gitu. Terus kita lanjut ke sini. PoundCat intercept the raw communication with a remote shell and allow the user perform automated action on the remote host including animation and plain installation. Ini saya kurang ngerti sih.
PoundCat memotong komunikasi mentah dengan dengan sel jarak jauh dan memungkinkan penggunaan untuk melakukan tindakan otomatis dan pada host jarak jauh termasuk enumerasi, pemasangan implan, dan bahkan eskalasi hak istimewa. Oke, jadi ini biasa sih ada di hak istimewa ini, masuknya itu adalah root access dan super user. Implant ini adalah pilot apa segala itu yang bisa dibuat gitu. Jadi kita bisa membuat masukkan dia copy program kita ke dalam apa namanya, dalam mesin atau booting mesinnya itu. Ketika mesinnya nyala, program kita nyala, connect ke server kita secara otomatis bakal terimplan di situ. Jadi itu sangat berbahaya, bro. Okay, after receiving a connection, PoundCat will set up some common configuration for working with remote cell. Nah, jadi apa ini? Set up some common configuration for working with remote cell. Nah, jadi disable history in the remote cell, normalize cell prompt, locate useful binary using which, attempt to spawn a pseudo terminal PTY ya, yang itu yang saya bilang tadi, powerful document interactive session. Jadi ini lebih apa ya, kalau PTY ini dia dari Python itu kan, kalau Python kan ada beberapa hal yang tidak bisa kita ambil dari normalnya root, itu bisa diambil dari Python ini. Jadi itu adalah cara-caranya juga mengakalinya, jadi disatukan gitu fungsi-fungsinya. PoundCat knows how to spawn PTY with a few different method and will cross reverse the method with executable values after spawn at PTY. It will the controlling terminal in raw mode so you can interact in similar fashion to SSH. Nah, ini bahaya banget ini. Jadi ke apa ya, kayak reversal ini bisa mengambil terminal. Kalau teman-teman tahu SSH itu seperti apa, itu bisa diambil dari terminal juga. Itu semacam sharing terminal sih, sharing terminal. Jadi hak yang kita dapatkan dari terminal asli itu sama juga dengan yang kita share gitu. Jadi PoundCat will also synchronize the remote PTY settings as a row, columns, terminal, environment variable with your local setting and ensure okay behave control with the correct input Vim or Nano. Jadi ini sinkron, bisa disinkronkan settingnya menggunakan Vim or Nano. Nano ini semacam notepad sih kalau di Windows itu. Nah, John Hammond ini adalah salah satu panutan saya juga ya. Saya banyak belajar dari dia di YouTube-nya dia. And I present PoundCat at GrimCon, our presentation which can be found on YouTube here. Jadi teman-teman bisa kesini, nanti saya taruhkan linknya di bawah. This video demonstrates an early version of the API interface. Please refer to documentary for up-to-date use and API documentation. Nah, jadi ini adalah dokumentasinya, akan tersedia di deskripsi. Baca deskripsi ya. Windows support. Nah, PoundCat now support Windows starting. Jadi masih versi 0,4 ya. The Windows platform utilize a net-based G2 library which is loaded automatically. Windows Target should connect with the Ether cmd.x. Okay, PowerShell.x shell and PoundCat will take care of the rest. Jadi lumayan powerful ya update yang dilakukan. Version detail, currently there are 2 version of PoundCat available. Modul install, jadi cara installnya seperti ini juga. Connecting it to a victim. Okay, listening, bind, PoundCat SSH. Jadi ini adalah cara-cara connect ke victimnya. Docker image, feature on functionally, file upload and download, automate privilege escalation,
tracking and modified create file. Mantap nih, jadi bingung langsung developernya. Terus more village solution sudo. Wow, plan feature would you like to become team Swiss Army knife hopefully soon. Jadi kalau teman-teman tahu yang sudo ini privilege escalation, ada yang terbaru nih ya, saya belum bahas lagi di channel sini. Jadi kalau terminal teman-teman belum versinya sudo version, kalau belum versi 1.9 harus update ya. Kalau masih 1.8 itu ada privilege escalation. Jadi kayak semacam buffer overflow gitu loh. Trying to abstractly interact or some nanti baca aja sendiri ya. Kita coba masuk ke dalam tahap instalasi. Oke, jadi pip install git plus. Oke. Or you can install after cloning repository. Jadi kita kan sudah cloning. Kita langsung start. Oke, ini cd pound cat setup install. Oke, kita langsung masuk keluar aja. Takut video ini terlalu panjang, kasihan teman-teman kuotanya habis. Ini adalah pound cat track, jadi kita bisa ini ya, run test dulu. Kita sudo python run slash, nggak mau ya. Oke. Sorry kalau kurang ini ya, kurang kelihatan, saya besarkan, zoom in. Sudo python run, dia nggak mau ya. Oke, bukan python. Tapi kita sebelum kita install pip install, selalu kita install requirementnya yang dibutuhkan oleh tools tersebut. Jadi kita sangat berterima kasih untuk orang-orang yang buat tools ini, karena ini sangat membantu kita dalam bekerja sebagai bug hunter dan lain-lain, sebagai penguji sistem juga. Ini sangat powerful ya. Nativeface py2 cryptodome lumayan. Nanti saya akan buatkan tutorial basic dari netcat, itu army knife, Swiss Army knife. Wow, what is going on? Ini kita tes sudo python setup install running instalasi. Oke, jadi ini adalah proses instalasinya. Kita tunggu aja. Di teman-teman bisa nonton juga YouTube-nya John Hageman. Poundcat proses target. Oke, BSD bisa, unknown juga bisa. Wah, banyak banget unknown. Terus ke command. Nah, ini adalah alias, bag, bind. Ini adalah salah satu beberapa dari commandnya. Local, load, leave, session, py, set, shortcut,
from PoundCat.com import complete parameter command selection. Command help the command to execute. Okay. Rock shortcut. Source. Run. Def run self. Jadi ini run ini adalah command untuk melakukan eksekusi. Sudah terinstall, namun bagaimana cara membukanya? Sudo pound, mana dia? Ada yang PoundCat, ada. Pound parrot ada sih. Coba kita cek. Poundnet. Kita kembali lagi. Salah. Jadi start pattern. Coba kita tes. Oke. Artinya ada PoundCat tapi tidak terdeteksi. Kita lihatlah. Kita buka terminal baru saja. Ini sudah berapa ini? 27 sudah. Kasihan teman-teman yang masih pakai kuota nonton. Sabar ya. Nanti baca aja deskripsi setelah video ini selesai. Nah, active session none. Wow, ini mantap banget sih. Welcome to PoundCat. Welcome to PoundCat. Help. Wow, banyak banget. Ini semacam, ini keren sih sumpah. Info error, active session required. Jadi dia memerlukan active session untuk melakukan. Coba kita help. Wow. Jadi kita harus melakukan command ini. Connect tuh. Coba deh. NVLP no? Waduh, 7168. Kita coba. Oh, udah bisa. Coba sendiri ya. 30. Terus kita pakai. Coba. Ini sudah. Oke. Exit. Closing the Chrome. Kita connect to, ini berapa tadi? 30 ya. Waduh, coba sudo nc nvlp 30. Terus 92.168.1.11. Kalau enggak nanti kita buat video khususnya. Sayang video ini terlalu panjang. Oke, mas for host log a file not homeland failure. Oke, nah ini juga tabrakan ya. Oke teman-teman, mungkin itu adalah yang harus kita bahas di video kali ini.
Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini dan mau menonton tentang video ini. Jangan lupa semangat terus dalam belajar, terus apa ya, jangan mudah percaya dengan suatu tools yang belum kamu ketahui dari mana tools itu, dari apa, keamanannya seperti apa, takutnya merugikan dirimu sendiri gitu. Terus bagi teman-teman yang baru nonton video ini, entah kamu ketemunya di mana video ini dan nontonnya sampai saya ngomong ini, jangan lupa subscribe, di support channel ini, di like videonya, terus di share video ini ke teman-teman kalian semua yang sama-sama membutuhkan informasi yang seperti ini gitu, atau ingin belajar tentang ethical hacking ini. Channel saya sangat terbuka untuk siapa aja, untuk belajar apa aja di sini mengenai ethical hacking Indonesia, gratis lah ya kan. Support lah channel saya kan, siapa tahu bisa berkembang lah, jadi lebih baik ke depannya. Terus di kolom komentar itu kan selalu rapi betul tuh. Coba kalian acak-acak lah dengan komentar kalian mengenai apa sih kekepoan kalian tentang cyber security atau mengenai IT gitu, biar saya akan menjawab dengan kapasitas saya sendiri ya. Apa aja, saya selalu menghargai orang jika ingin bertanya kenapa seperti itu, karena segala sesuatu itu mulainya dari sebuah pertanyaan. Oke, tetap semangat bagi teman-teman semua, jangan mudah putus asa, jangan menyerah, karena namanya belajar itu memang penuh dengan kesulitan, namun kalau ditekuni, kalau dijalani aja terus pasti bisa. Oke, semangat terus. Ini adalah video yang saya upload sekarang. Oke, masih banyak video yang masih menunggu review dari YouTube, ditungguin aja. Oke, see you in the next video guys, keep safety.